Halo semuanya, apa kabar? Selamat pagi, semoga semua sehat-sehat saja, puasanya lancar, terus ya aman dan terkendali semuanya di rumah masing-masing ya. Baik, hari ini di pertemuan ke-14 kita akan belajar tentang aspek accounting and financial analysis. Jadi aspek accounting dan analisis finansial ke dalam bisnis. Nah, financial management, accounting dan financial management itu tentunya merupakan salah satu hal yang berkontribusi penting dalam menentukan value of a business. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana perusahaan-perusahaan menggunakan accounting, bagaimana menginterpretasikan financial statements atau laporan keuangan, terus bagaimana mengevaluasi kondisi finansial suatu perusahaan, kemudian mengidentifikasi metode-metode yang dapat digunakan untuk uh, mendanai atau kalau perusahaan mau mendanai sesuatu, mau berutang, nah itu kemana, metode-metode untuk for equity financing, kemudian explain how firm issues securities to obtain fund, jadi menjelaskan bagaimana perusahaan itu menerbitkan saham untuk mendapatkan dana, suntikan dana, kemudian menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan komposisi dari finansial mereka. Oke? Okay? Baik, lanjut. Jadi accounting function, fungsi akuntansi itu adalah summary dan analisis, jadi kesimpulan dan analisis dari kondisi finansial suatu perusahaan. Jadi keputusan manajemen seperti berapa banyak yang harus diproduksi, berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, itu juga harus bergantung kepada uh, analisis keuangannya. Mampu nggak dia punya banyak karyawan, mampu nggak kira-kira kalau pemasukannya seperti ini, misalnya kondisi sekarang nih, pemasukannya lagi seret, apakah saya harus menambah karyawan, mempertahankan karyawan, atau mengurangi malah jumlah karyawan. Nah, itu tentu harus dipertimbangkan. Ya, tentunya ada banyak aspek lain, tapi ya tentunya masalah keuangan sangat penting. Kemudian keputusan marketing seperti berapa harga yang dikasih, kemudian berapa banyak promosi harus dikasih. Jadi yang namanya kita bikin kegiatan-kegiatan marketing itu semua akan cost money, akan ada apa namanya, ya ada harga yang harus dibayar lah ketika kita mengendorse selebriti, ketika kita bikin iklan di YouTube atau apa, itu kan harus dibayar, nggak gratis, nggak semuanya gratis. Jadi berapa banyak kita bisa punya budget untuk membayar artis atau berapa artis yang mana yang kita mau endorse sesuai dengan rate harganya. Nah itu kita harus tahu kondisi keuangannya kita. Kemudian keputusan finansial seperti kita mengambil kredit atau tidak, kemudian equity financing yang cocok itu kapan dan di mana itu bergantung kepada fungsi akuntansinya kita. Nah, semua ini akan mempengaruhi pendapatan perusahaan yang akhirnya menentukan nilai perusahaan. Akuntansi itu melibatkan ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaan. Kalian ini kan semester 2 ya harusnya, jadi sudah belajar pengantar akuntansi, itu minimal mungkin akuntansi 2 juga sudah ya, atau saya lupa bagaimana ininya. Nah, yang jelas kalian pasti kan sudah tahu dasar-dasar akuntansi itu. Nah, jadi akuntansi itu basicnya adalah kita ada membuat laporan keuangan, kita harus buat neraca, harus buat arus kas, dan lain sebagainya. Nah, yaitu melibatkan ringkasan dan analisis kondisi keuangan perusahaan. Jadi, tentunya dicatat sehari-hari bagaimana perjalanan uang dalam perusahaan, perputaran uang, kemudian dicatat, kemudian diringkas, kemudian dari situ perusahaan harus membuat apa namanya, perusahaan harus menganalisis kondisi keuangan perusahaan sebenarnya saat ini seperti apa gitu. Ya misalnya sekarang perusahaan kan ada yang banyak memutuskan harus cut karyawan yang mem-PHK karyawan. Nah, kenapa bisa? Ya mungkin dia lihat, loh bagaimana caranya saya mau gaji karyawanku kalau misalnya saya tidak ada pemasukan misalnya. Terus mungkin kita bilang, ih, tapi jahatnya mas ada PHK karyawannya, nah kasihan karyawannya. Lah masalahnya ketika perusahaan mungkin perusahaan bilang, ah bertahan dulu 1 bulan minus, 2 bulan minus bertahan, tapi lama-lama mau ambil uang dari mana? Masa perusahaan, tidak mungkin juga yang punya perusahaan itu mau sampai, ada loh banyak perusahaan itu sekarang, dia jual mobil pribadinya supaya dia tetap bisa gaji karyawannya. Ada juga yang misalnya apa namanya, gadai barangnya atau apa supaya dia tetap bisa mempertahankan karyawannya. Banyak terjadi seperti itu. Kalau kalian baca-baca berita, banyak pengusaha-pengusaha yang ya karena mereka eh, optimis bahwa oke, saya masih bisa bertahan walaupun saya harus mengorbankan diri sendiri. Jadi misalnya ya ada misalnya kayak saya lah, saya sudah tidak ambil gajiku dari apotikku karena saya pikir ya udah nggak apa-apa,
saya nggak usah ambil gaji, yang penting saya masih bisa gaji karyawanku, masih ada gajiku dari Unhas, saya masih bisa makan gitu. Tapi kalau saya tidak gaji karyawanku, nanti mereka nggak bisa makan. Jadi saya dulu yang berkorban. Banyak orang lain yang lebih parah, mereka sampai jual mobil pribadinya, ada yang sampai mungkin ada yang sampai begadang apa dan sebagainya. Nah itu sudah melakukan pengorbanan seperti itu. Nah tapi masalahnya 1 bulan berkorban, 2 bulan berkorban, 3 bulan berkorban. Tapi sampai berapa jauh? Masa nggak mungkin yang punya perusahaan mau sampai dia berutang di mana-mana demi mempertahankan karyawan. Keputusan yang logis adalah ketika memang sama sekali tidak ada pemasukan, ya keputusan yang logisnya adalah either meliburkan karyawan, jadi karyawan itu disuruh cuti tanpa gaji, atau ya memang harus di PHK. Tapi ketika di PHK, ya kita harus bayar pesangon, kita harus bayar ini itu begitu. Nah, ketika kita mempertahankan karyawan, walaupun kita nggak gaji, kita tetap harus bayar BPJS tenaga kerjanya, kita harus tetap bayar pajak penghasilannya, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak pertimbangan-pertimbangan yang perusahaan harus pikirkan ketika dia mau ini apa namanya mau mempertahankan atau melepas karyawannya dalam situasi COVID sekarang ini. Nah, kembali lagi ke fungsi akuntansi di sini. Jadi, intinya, nah itu tadi yang bad news-nya ya, tapi intinya fungsi akuntansi adalah bagaimana perusahaan menggunakan akuntansi. Jadi, dalam pelaporan informasi keuangan yang akurat kepada pemegang saham dan kreditor. Saya sudah pernah kasih jelaskan ya kepada kalian di awal-awal kuliah bagaimana satu perusahaan itu kita bisa lihat sehat atau tidak, keuangannya bagus atau tidak, dia punya keuntungan berapa, itu kan semua kita lihat dari dia punya laporan keuangan, kita bisa baca semua itu. Jadi laporan keuangan itu harus akurat, kemudian pembukuan itu harus catat semua transaksi uang yang keluar masuk, kalau ada yang pinjam uang, kalau ada yang pakai untuk beli barang, wajar atau tidak harganya, dan seterusnya. Itu semua kan harus dicatat. Nah, perusahaan milik publik atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya, yang sahamnya diperdagangkan di pasar saham, itu harus mengaudit laporan keuangannya dan disertai sertifikasi yang akurat gitu. Nah, ini ada sebuah saya tidak dapat siapa yang bikin ini quote. Dia bilang, behind every good business is a great accountant. Jadi di balik semua bisnis yang bagus pasti ada akuntan atau tim akuntan yang handal di situ. Jadi akuntansi itu sangat penting dalam perusahaan. Dia bukan tentunya kalau akuntansi sendiri tapi tidak ada produksi, ya sama aja bohong gitu ya. Apa kau mencatat kalau kau tidak menjual? Jadi tapi maksudnya dalam hal ini akuntansi dan keuangan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan. Kita tahu kalau misalnya darah itu mengalir dalam tubuh manusia supaya manusia tetap hidup, ya uang juga mengalir dalam perusahaan, keluar masuk perusahaan supaya perusahaan bisa tetap hidup begitu ya. Ya akuntansi itu yang mencatat aliran-aliran itu. Nah, mencatat dan mengelola aliran uang tersebut. Nah, bagaimana perusahaan menggunakan accounting? Ya, pertama, menggunakan informasi keuangan untuk mendukung keputusan. Kalau kita membuat keputusan harus berdasarkan kondisi keuangan. Jangan kita bilang, saya mau buka usaha, saya mau buka lapangan kerja, saya harus buka lapangan kerja sebesar-besarnya, saya harus banyak pegawaiku. Ya, tapi harus lihat laporan keuangannya. Banyak pegawai untuk apa? Mampu gaji enggak? Mampu bayar BPJS kesehatannya enggak? Mampu bayar BPJS ketenaga kerjaannya enggak? Bisa kasih pesangon enggak? Bisa kasih THR enggak? Semua itu harus dihitung. Jangan cuma pikir, pokoknya begitu saya punya usaha, saya harus punya 100 karyawan. Ya dihitung dong, mampu enggak bayar? Viable enggak? Masuk logis enggak keputusan itu? Nah, jadi ketika kita membuat keputusan harus didukung dengan informasi yang cukup tentang akuntansinya. Misalnya kita mau produksi barang lebih banyak, karena permintaan ada, karena permintaan ada kita mau produksi barang lebih banyak, tapi dari mana nih modalnya untuk produksi barang lebih banyak? Ambil kredit kah? Atau kita putar uang dari keuntungan atau bagaimana? Kemudian perusahaan menggunakan akuntansi untuk menggunakan pendapatan historis atau informasi historis tentang biaya untuk mendukung keputusan penganggaran. Jadi ketika kita membuat budgeting, berapa banyak nih budget untuk marketing, berapa banyak nih budget untuk HR, berapa banyak nih budget untuk produksi, dan lain sebagainya. Kalau kita mau memperluas perusahaan, bikin cabang atau apa. Nah itu bagaimana kondisi keuangan perusahaan saat ini, dan apakah keputusan tersebut bisa didukung, dilihat dari situasi keuangan di perusahaan sekarang. Kemudian menggunakan informasi penjualan musiman untuk menentukan tingkat produksi masa depan. Jadi kita lihat, lebaran, misalnya ini lagi lebaran ya, anggaplah misalnya kodong, ini lagi situasi normal.
kita lihat, oh lebaran tahun lalu kita punya pemasukan sekian, produksinya sekian, yang laku sekian. Oke, jadi kita bisa lihat berdasarkan data pengalaman lebaran yang tahun lalu itu, tahun ini kita harus buat bagaimana. Nah, itu kita lihat juga. Jadi misalnya, oh tahun lalu itu kita punya barang laku sekali, tapi untung tak sedikit Ji, karena harganya terlalu rendah. Oke, berdasarkan itu kita belajar. Mungkin sekarang kita tetap produksi banyak, tapi harganya kasih naik sedikit, berapa persen gitu, supaya kita bisa dapat untung yang lebih memadai misalnya. Kemudian akuntansi juga digunakan untuk informasi penjualan untuk mengevaluasi dampak strategi promosi. Nah, ini yang saya sempat bahas minggu lalu ketika kita bahas marketing. Ketika kita melakukan suatu tindakan marketing, aktivitas marketing, kita harus lihat bagaimana keuangan perusahaan sebelum dan sesudah. Misalnya kita bikin iklan atau kita endorse selebgram. Kita lihat penjualan sebelum pakai selebgram berapa banyak. Lihat berapa rupiah profitnya. Kemudian setelah kita bikin selebgram, berapa rupiah profitnya. Nah, pertama pasti harus balik modal dulu. Ketika kalau kita bayar selebgramnya 10 juta, ya kita harus punya dapat keuntungan dari selebgram itu senilai 10 juta. Dan bahkan harus lebih karena kita menggunakan selebgram itu supaya mendongkrak kita punya keuntungan. Nah, seperti itu. Uses of accounting use financial information to maintain control. Jadi penggunaan accounting adalah menggunakan financial informasi untuk menjaga kontrol dalam hal monitor. Kita memonitor kinerja individu, divisi, dan produk. Kita lihat setiap divisi produk A, B, C dan perusahaan kita. Misalnya kita punya perusahaan orang tua, bagaimana dia punya divisi makanan, divisi minuman, divisi produk perawatan diri, bagaimana masing-masing bekerja, begitu. Bagus enggak? Berapa profitnya? Berapa kerugiannya? Bagaimana keuangannya? Ada enggak barang yang diambil secara kredit? Berapa banyak utangnya? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita juga menggunakan informasi finansial untuk memonitor produksi juga. Kita lihat dengan akuntansi, ini supplier yang ini kemahalan dah ya, supplier yang ini worth it dah ya, supplier yang ini harganya murah, tapi ongkirnya terlalu besar, misalnya. Jadi kita monitor juga hal-hal itu, kita harus lihat dari segi keuangannya. Kemudian kita mengidentifikasi efisiensi produksi dari laporan keuangannya juga, dan tentunya harus melakukan audit. Jadi audit itu mencatat untuk memastikan akurasi atau ketepatan dari hal yang kita kerjakan. Menginterpreting financial statement, jadi menginterpretasikan, menerjemahkan laporan keuangan. Jadi kita melihat dari yang paling sederhana, kita bisa lihat dari income statement-nya, dari laporan pendapatannya, kemudian dari balance sheet-nya, dari neracanya. Nah, jadi di income statement itu kita bisa melihat pendapatan perusahaan, berapa biaya yang keluar, kemudian pendapatan perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, kalau di neraca, itu melaporkan semua nilai buku. Jadi aset, kalian harusnya sudah belajar waktu mengantar akuntansi, toh aset, kewajiban, ekuitas, pada titik waktu tertentu itu bagaimana balance sheet-nya gitu. Jadi, itu loh yang kayak kalau kalian bikin neraca harus seimbang, kiri kanan, nah, itu balance sheet. Nah, ini semua perusahaan, tunggu dulu, kembali yang tadi, semua perusahaan itu pasti akan membuat hal ini, minimal income statement, biar yang paling, jadi kalau saya ajar kewirausahaan, saya untuk usaha kecil, bahkan ketika kalian jualan dari rumah sekalipun, atau orang tua mau ada jualan atau apa, minimal punya dua hal. Yang pertama arus kas. Arus kas itu mencatat setiap hari pemasukan dan pengeluaran perusahaan berapa. Jadi ada, kayak salah punya warung nih, oh ada pemasukan datang, dia beli apa, berapa penjualan hari ini. Kemudian hari ini ada pengeluaran apa? Oh, beli pulpen buat mencatat. Berapa ini, berapa. Ini semua harus dicatat secara detail. Nah, kemudian dari laporan arus kas ini bisa kita membuat income statement. Jadi kita tahu, oh kita punya pengeluaran satu bulan berapa, kemudian kita punya pendapatan satu bulan berapa. Profit sebelum pajak berapa, atau rugi pendapatan sebelum pajak berapa. Nah, ini income statement ini pasti harus dibuat oleh semua usaha karena di situ kita lihat kondisi keuangan perusahaannya kita, kondisi perusahaannya kita bagaimana. Kita kan bikin usaha supaya kita bisa makan, supaya kita bisa dapat untung, supaya kita punya penghasilan. Nah, ini juga akan dipakai ketika perusahaan melakukan laporan pajak. Semua perusahaan itu sebenarnya wajib melapor pajak, tapi ada penghasilan kena pajak, ada tidak kena pajak. Jadi kalau tidak salah di bawah, misalnya pendapatan tahunannya di bawah 2 miliar, itu tidak kena pajak penghasilan. Tapi tetap harus dilapor, walaupun nanti pajak nihil namanya. Jadi pemerintah tidak minta kiji pajaknya, tapi tetap pemerintah minta kita harus laporkan gitu.
Nah, itu tetap kita harus buat income statement untuk kita lapor gitu. Nanti malah lebih parah kalau mau habis waktuku.